Iya, ternyata dalam mulai bisnis banyak banget nih tantangannya. Fun fact-nya malah di episode ini tuh udah tag 3 kali. Nih gua agak worry sih sama mic ini sebenarnya. Nempel di sini doang nih. Agak riskan sebenarnya, Ya. walaupun jadi kayak markas asosiasi ya. Wah, gak bisa bilang anggota tapi ya terafiliasi lah. Bahasa kerja kan gitu ya. Diksi afiliasi. Iya. Ya gitu kan. Ya gimana nih Jal? Urusin bisnis podcastnya nih. Jauh ini dari 2025 apaan nih? Iya, kurang lebih lah 2024 ke 2025. Jadi memang banyak tantangan sih Mas, banyak juga hal-hal yang akhirnya gue belajar saat kan diamanahin nih sama Mas Rio untuk pegang bener-bener sendiri nih teman-teman. Jadi awalnya kan kalau teman-teman lihat dan ngikutin ya di season kedua itu kita banyak nih podcast berdua gitu. Dan di season 3 ini lebih sering lihat gue sendiri gitu kan. Nah, karena memang dia semua isinya. Muka dia semua. udah mulai masuk ke explore orang nih. Iya. Iya, jadi lumayan struggling juga karena ini benar-benar pengalaman pertama gitu kan. Pengalaman pertama handle bisnis sendirian gitu. Sedangkan memang ya secara knowledge dan lain-lain masih perlu bertumbuh banget. Jadinya lumayan challenge lah. Di awal kayak misalkan nentuin topik tuh bingung Mas gitu. Misalkan episode ini dapat nih topiknya. Episode depannya lagi bahas apa ya? Iya. Gue sih yang gak expert adalah mau repot sih Rizal nyeting video kayak gini gitu kan. Iya. Kayak di awal tuh awalnya kan cuman apa sih nyebutnya klip-klip yang ini ya? Apa? Kayak video-video ini loh. Cuma video doang gak ada muka lu lah ibaratnya kan. Ya. Lebih ke audio aja sih itu. Ya terus kayak ayo Jal, video. Sekarang hampir semua konten tuh ya videonya Rizal. Mukanya dia dipajang gitu kan. Thumbnailnya muka gue. Full video YouTube, Instagram, TikTok itu sama semua. Rata. Ya, berarti secara coaching berhasil dong di ini apa buat bergerak gitu kan. Dan alhamdulillah memang jadi running ya. Jadi ini laptop yang dipakai laptop butut nih sebenarnya. Berarti lu bisa jualan coaching tuh Mas? Hah? Jualan coaching ntar. Apa tuh? Lu jualan jasa coaching nanti. Enggak, saya enggak sejauh itu. Ini tuh laptop lawas sebenarnya nih, makanya juga laptop lawas. Jadi gue nggak biasa kan bentar ya guys. Agak repot sebenarnya nih. Dia maklumnya ini setup baru jadi pasti agak. Iya, device-nya device yang tidak terlalu gimana dan memang ya udah bisa dipakai ya alhamdulillah gitu kan. Dan karyanya juga jadi apa ya, jadi termotivasi kan, karyanya juga bagus gitu. Berarti topiknya relevan juga. Dan gue nggak expect aja sampai di place-nya tuh dari dulunya tuh kayaknya nggak pernah nangkep 100 place gitu kan. Sekarang udah di atasnya 100 place gitu per episode. Bisa kali Bren. Itu yang jadi poin utamanya gitu kan. Dari yang dulu aku awal diajak, sekarang udah luas dan bahkan mungkin agak pinggir jurang sebenarnya. Kalau banyak yang nawarin podcast juga itu pinggir jurang kayak bahasin itu, gue nggak berani deh. Karena kalau bahas itu ya ujung-ujungnya gue lagi yang bersihin, nyapuin gitu kan. Ya lumayan beresiko lah waktu itu kan pas 2000 berapa tuh tahun pemilu lah. Tahun pemilu itu kita sempet nyerempet bahas politik tuh kan. Jadi agak bahaya sebenarnya ya. Karena kan kita nggak punya backing yang kuat gitu ibaratnya. Ya agak PR sebenarnya.
kalau nanti tahu harus apa ya, wawancara sama bapak-bapak di sana kan. PR gitu wawancaranya gitu. Ya mending wawancara sejam 2 jam, kalau wawancaranya sampai 6 jam kan ya capek. Mending makannya pakai ini Almas, kalau yang makannya cuma pakai nasi ayam doang ya. Bisa nih Almas nih. Hah? Bisa lah Almas. Ya bisa. Ya itu, ini kondisinya lagi pada baru sehat semua. Kemarin juga sakit seminggu lebih gitu kan pada di rumah. Rizal juga panas badannya kemarin kalau Iya kemarin. Nggak tahu, biasa lah kalau orang mau nikah kan gitu ya, panas. Tapi Panik gitu ya. apa ya, yang paling jadi yang bikin otak pusing deh bisnis tuh, podcast ini ya, podcast tuh urusin apa aja? Apa? Yang paling bikin otak tuh pusing buat kayaknya ngurusin ini. Lebih ke ya satu pasti topik ya. Terus kedua ya setup kayak gini, karena kan ternyata lumayan. Ini ketiga nih, tadi di situ di dalam. Terus apa lah pokoknya. Ya ada aja trouble-nya, dan apalagi kan ketika season 3 ini banyaknya monolog gitu ya. Wah itu lumayan tuh awal-awal struggle banget ngesetnya gimana nih sendiri gitu kan. Tapi berjalannya waktu justru malah karena sendiri nih ruang explore-nya tuh makin gede Mas. Jadi nge-set up-nya tuh bahkan kalau teman-teman lihat beberapa episode sebelumnya itu minimal per dua episode tuh pasti ganti setup gitu. Jadi yang tadinya tantangan ini malah jadi sesuatu yang fun gitu menurut gue. Jadi kreativitasnya malah tertrigger dari situ. Itu mau kasih setup kandang kucing sebelah ya. Iya nih, masih banyak setup yang belum dicoba di studio inilah gitu. Di luar tuh masih ada gitu kan kayak kita nyebutnya aquarium corner lah. Terus ada juga kolam ikan garden juga ada gitu kan. Di atas buat ngerokok juga ada sebenarnya. Akhirnya kan punya ruang buat ngerokok gimana? Karena nggak pada keluar gitu ujungnya. Iya. Maksudnya ruangan di sebelah sini nih itu buat podcast sebenarnya, cuman ya. Iya. Ya gitulah ya akhirnya, karena ada pencahayaan segala macam akhirnya di sini aja gitu dan oke juga gitu kalau di sini gitu kan. Di ruangan dalam setupnya lebih kayak malah ke project gitu kan. Lebih enak gelap-gelapan malahan ya. Iya kemarin yang episode sebelumnya tuh nyoba setupnya ala-ala Malaka lah gitu. Jadi gradingnya tuh dibikin gelap gitu. Lebih apa ya? Ya ala-ala sinematik lah. Cuma kalau ya memang butuh ini sih pencahayaan lebih aja gitu kan. Karena kita agak minim, tapi ya dari namanya bisnis ya dari minimalnya itu yang harus jadi maksimal gitu kan. Iya bahkan kemarin tuh pas yang bikin video yang ala-ala Malaka itu bahan apa ibaratnya bahan-bahan untuk lightingnya tuh, bayangin lightingnya tuh kan harusnya kita pakai softbox atau apa, ini lightingnya tuh kita tutupin mukena. Tapi hasilnya nggak kelihatan dong. Ini kalau kita nggak kasih tahu mungkin kalian mikirnya ya ini lighting profesional, padahal enggak. Iya memang mesti kreatif juga ya, memang harus akal-akalin gitu kan. Jadi kita akalin yang paling sini sebenarnya. Ini di belakang bukan karena asosiasi ya, tapi karena memang belakang bendera ini banyak gopengnya gitu kan. Jadi ditutupin gitu sedemikian rupa biar nggak kelihatan bolong-bolongnya, bekas TV segala macam lah gitu. Berarti ini karena adanya bendera itu aja ya. Kalau adanya bendera lain berarti diganti nih. Ya One Piece sebenarnya di atas tuh One Piece lebih tinggi lagi kemarin tuh. Ini aja kan sini sebelah sini Rizal nih juga kan mainan gue semua. Iya nih banyak nih mainan-mainan. Kalau kelihatan nih kan ada mobil tuh kelihatan nih, samping-sampingnya nih lebih banyak lagi sebenarnya mobilnya ya. Ini buku-buku yang tertata dan satu rapi gitu kan, yang bersih lah, karena masih plastik gitu. Gitu. Memang mesti berproses gitu kan dari yang kita nggak bisa mungkin bawa ujung-ujungnya
langsung hype tuh nggak bisa, karena memang gue juga mencoba untuk melatih Rizal tuh, coba deh lu dari nol tuh gimana, nggak dari nol banget sebenarnya, tapi setidaknya lu coba sendirian dulu, sampai nanti nemu poinnya gitu kan, dan akhirnya bisa lancar ke depannya gitu. Karena memang dalam prosesnya ya ibaratnya kita tuh pas bikin podcast ya, nama kan adalah doa ya Mas. Jadi kreatif dan bertumbuhnya ini benar-benar terjadi di proses podcast ini gitu kan. Khususnya untuk diri gue sendiri, untuk Mas Rio juga gitu kan. Jadi benar-benar ya ibaratnya nama ini bukan sekedar nama, tapi emang benar-benar diamalkan lah gitu. Iya. Dulu kalau ngomongin nama ya dulu tuh 2018 ya. Itu sebenarnya denger podcast tuh asing. Kantor lama aja, kantor lama. Terus gue nanya lah sama lead gue, Mas Sorat kan. Mas lo tau podcast tuh? Podcast itu namanya adalah Joe Rogan gitu kan. Joe Rogan ya. Gue, siapa ini orang gitu kan. Gue gak tahu karena kan podcast gue kalau ngomong gitu karena gue setiap kerja waktu itu dengerin tuh 30 Days to Lunch kalau gak salah ya. Nah itu gue dengerin karena uniknya tuh bukan arah podcastnya, tapi ada ya orang ngoceh itu di platform musik. Terus dia nanya, lu gak tau Joe Rogan? Gak tau Mas. Lu tau Larry King? Tahu. Oh dia tahu gak? Karena ya kan public speaker ya. Dan terkenal juga cara apa ya metode ngomongnya kan. Terus gue mikir apa gue dijelasin gimana jelasin alatnya segimana gitu kan, propernya tuh gimana, simpelnya tuh gimana gitu kan. Respon orang-orang gimana mendengar ide Mas ini kan? Berarti 2018 itu kan orang kan belum familiar nih sama podcast. Gue ngomong sama dia doang. Sama dia doang. Belum. Cuma nanya doang pengen tahu gitu kan. Di zaman itu kayak belum ada mic wireless yang murah. Mahal banget kayaknya tuh. Rode ya yang mahal banget kan. Wah gue kocek lebih dalam dong berarti dong. Sedangkan gue tuh kan main sepeda ya, dan kita tahu sepeda gunung kan gak murah gitu kan. Ya sebagai gambaran ya, sepedanya Mas Rio tuh seharga motor lah yang baru. Ya di situ gue mikir kayaknya gue kubur dulu deh mimpi gue. Gue pindah kantor terus malah orang-orang yang menurut gue isi kepalanya tuh bisa gue jadiin bahan positif lah. Gue nanya lah 2021 inget 20 ke 21 lah, gue ingat banget. Gue nanya soal podcast tuh gimana, kalau gue bikin podcast tuh enaknya bahas apa. Terus ribet gak sih ngurusin podcast. Awalnya enak aja. Gue gak nanya personal, karena gue personal itu kalau di kantor jarang yang ngomongin hal-hal di luar kantor gitu kan. Gue chat pribadi gitu kan orang-orang tersebut. Jawaban pertamanya mah enak. Menuju akhir ya, pertanyaan menuju akhir yang enak. Gimana tuh? Emang lu siapa? Lu punya followers berapa? Audiens lu sebesar apa? Topik yang lo bahas emang sebagus gimana? Langsung di downgrade gitu ya. Gue kayak wah sesuai juga nih orang-orang nih. Terus gue ngomong sama satu tim gue gitu kan. Kalau mau bikin podcast ayo. Awalnya namanya Gerobak Podcast Jal. Idenya. Ayo gue modalin. Tapi kalau soal gerobak gue gak bisa modalin. Berarti konsepnya tuh PWK. Tapi bawa gerobak gitu. Podcastnya di atas gerobak. Incase tuh kayak ruangan nih. Ada gerobaknya. Kayak model. Berarti diem ya. Gue kira tuh jalan. PWK kan warung. Ya. Ini gerobak. Gerobakan. Iya. Gerobakan gitu dan dipasang mix segala macam kan. Terus kayak orang-orangnya lama ya ternyata pergerakannya. Karena orang-orang yang tidak sevisi sama kita tuh dan tidak sevisi sama kita dan kita ajak itu geraknya bakal lambat banget. Cuman ngeiyain
Dan gue sadar, oh ini orang cuma ngeiyain aja nih. Ketika ngeiyain doang nih, sampai sekarang ya lama. Ya gue mereka geraknya lambat aja di sana gitu kan. Pada akhirnya seleksi alam tuh berjalan gitu loh Mas. Ya gue akhirnya 2022 April ingat banget gue. Ya. Itu list episode pertama kalau nggak salah. Sebelumnya gue berarti kan bulan-bulan Februari Maret ya. Gue beli mic pertama, nggak tahu nih micnya mana. Tapi mereknya sama. Ya. Terus gue masih pakai PC pribadi. Ya. Laptop ini masih di dalam ada yang dipakai sekarang. Laptop istri gue yang lawas. Ini kan pertama. Laptop keduanya yang buat desain grafis itu buat nge-scripting itu pakai itu laptop. Terus buat recordingnya pakai komputernya, pakai Audacity, pakai Voicemeeter. Kalau dia kan enak ya udah OBS itu kan naik level. Terus gak ada tuh webcam tuh cuman buat meeting doang tuh. Iya, FYI konteksnya adalah di season 1, season 2 itu kita full audio ya Mas ya. Jadi belum video kayak gini gitu. Loh. Nah, itu cuma Spotify ya awal-awal ya. Spotify aja ya. Kalau sekarang udah YouTube segala macam. Dulu masih Anchor ya? Anchor oh iya Spotify. Malah. Iya, sekarang udah ganti ke kreator kan. Iya, terus ganti dulu podcaster for Spotify. Sekarang ganti ya kreator ya. Spotify for kreator ya kan. Itu dulu bahkan kalau lihat awal deskripsinya ya. Senok jidat gua. Senok jidat ya pendek banget gitu, nggak ada apa-apa gitu kan. Dan IG itu pun IG ya amat-amatan lah, cuma 11 episode kalau nggak salah awal-awal. Berarti cuma 11 ya season 1 tuh. Cuma 11. Karena ya memang malas sebenarnya gitu kan. Kayak lama-lama jadi malas gitu kan. Ya orang-orang terdekat gue ya ngomong lah. Ya lanjutin lah bacotnya gitu. Kalau bacot di kita doang ya kita doang yang denger. Kalau nggak bacotnya keluar kan orang-orang yang denger. Jadi kita nggak disalahkan karena tidak mendengarkan lu. Tapi orang lain juga lu salahkan ketika tidak mendengarkan lu gitu kan. Siapa tahu ada hal positif dan ya insight positif juga gitu kan yang didapat dari mereka. Iya bener juga. Dan ujungnya ya lebaran gua Rijal tuh nge-DM karena yang postingan gua kan ya agak nyoneh sebenarnya nih. Nah ini fun fact teman-teman. Jadi Mas Rio tuh suka banget nge-storyin, tapi dia tuh storynya stok video, stok foto gitu. Jadi foto lama dia upload lagi, dan saat itu dia upload video dia pulang kampung. Nah, gue tanya dong, oh pulang Mas gitu kan? Ya udah lebarannya via DM gitu. Abis itu dia ngechat lagi, nge-DM lagi. Enggak kok, gue di rumah aja, mau main ke rumah. Lah, dari sekian kan Ijel ya sama istri gue termasuk ini ya lingkaran terdekat lah ya. Iya. Dari sekian banyak yang chatting ya ternyata memang kayak kalau tuh lu sama Radi kalau salah tuh. Radi besoknya gitu kan ke rumah. Itu gue sama ngomong gini sama istri gue. Ya yang muda mah lebih ngerti ketimbang yang udah berasa senior, lupa sama yang ngebantu gitu kan. Ya itu bener gitu kan, cuma nanya doang gitu. Sempet di WA gue. Dijak kemarin ke rumah. Iya orang dia mah ngerti sopan santun sama yang tua. Kadang kalau orang udah di atas tuh Mas lupa, lihat ke bawah tuh lupa kadang. Gitu. Gue aja masih sowan kemana-mana gitu. Walaupun ya mereka nggak nganggap gue masih nganggap gitu kan. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak di planning juga Rizal ngisi gitu kan. Terus kayaknya Rizal nih punya potensi gitu kan. Iya, itu pun kayaknya pas gue udah pulang ya baru malamnya kan selalu ada obrolan malam ya sama istri gitu kan. Terus ngomong, ini Rizal gimana ya, pilot project aja kali ya podcast perbantukan. Ya udah coba di pilot project dulu, kalau emang enggak ya udah tenang aja gitu kan. Ngomongin pilot project, ada loh pilot project yang gagal. Itu beda.
emang dianya aja yang gila pamor, gengsi banget gitu kan. Padahal ada juga malah yang belum pilot project baru mau diundang nggak jadi. Itu saya so sibuk gitu, sibuk gitu. Baru harusnya hari ini kan. Banyak sih itu. Hah? Banyak sih, ada beberapa tamu yang kayak gitu juga kan. Tapi yang terdekat itu hari ini. Ya, itulah. Ya, banyak ya. Terus istri gue bilang, yaudah pilot project lu aja, coba 2-3 episode gitu 3 kan. episode. Awal-awal tuh kaku banget. Aksi awal kaku banget kayak. Parah. Jadi sebagai gambaran teman-teman, dulu tuh sekaku apa gue tuh nggak bisa ngomong di depan umum kayak gini dengan lancar kayak gini tuh. Dulu nggak di-record loh, nggak ada record bisa. video loh. Nggak, iya bahkan nggak di-record video, cuma ya berhadapan dengan Mas Rio doang gitu. Nggak ada mukanya segala macam. Tapi nggak tahu ya, karena memang mungkin dulu basicnya tuh nggak nggak punya ruang untuk ngobrol yang panjang, nggak punya kesempatan untuk itu. Jadinya secara nggak langsung tuh mungkin bukan komunikasi gue yang kaku, tapi justru takut salah aja gitu ngomong. Iya, karena nggak ada kesempatan aja gitu. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu pun ya udah, makin lama tuh makin lancar aja gitu. Nggak ada lagi takut salah, ya udah ngomong aja. Iya, sampai ya banyak lah akhirnya bangun pertemanan lah. Ada 1-2 ke studio dan ya memperdebatkan agama, kehidupan duniawi gitu kan segala macam lah. Itu ada emang agak rese gitu kan lama-lama. Iya gitu lah. Itu nggak bisa gue bilang temen gue juga sih, cuma yang bawa ente. Lu yang bawa ya temen lu berarti. Iya, jadinya aduh, gue agak nggak enak juga ya sama Mas Rio gitu, karena waktu itu tuh awalnya memang diskusinya tuh mau diskusi agama nih, dan ya awalnya dia diskusinya sama gue gitu Mas. Nah, cuma makin lama diskusi, bentar nih kayaknya banyak hal-hal yang melenceng dari orang ini ya gitu. Dan gue kan nggak merasa gue paham agama, ya udah kasih aja Mas Rio nih. Ya, dan gue saat itu gue cuma makan sate aja guys, Mas Rio yang ngeladenin. Terasa bodoh sebenarnya karena meladenin orang-orang yang kayak gini gitu kan. Dan gue kayak, kenapa harus gue ladenin ya sampai jam 11:30 malam gitu kan. Iya. Istri gue udah waya gitu kan, maksudnya gue kick aja gitu kan. Tapi kan tamu ya kan nggak boleh sembarangan gitu. Iya udah. Iya, malah ibaratnya tuh apa yang mereka sampein nih udahlah nggak bisa dibilang fakta dan nggak bisa dibilang kebenaran. Ya gitu ya. Tapi memang padahal ketika lo sudah punya pemikiran yang bertumbuh ya, menghadapi yang seperti ini tuh aman aja. Iya. Lebih ke nunggu dia ngomong apa, dan tunggu timingnya buat counter. Ya, gue nggak mau memperdebatkan gitu kan. Dia ngomong ini, ya ngomongnya sesuai omongan dia. Kalau udah melebar ya udah, balikin aja ke jalur gitu. Karena memang melebar gitu. Pada akhirnya tuh ini udah bukan ngobrol atau diskusi lagi, jadi kayak debat jatuhnya. Ya, bahwa dari kematian sih lebih enak gitu. Karena bubar jalan gitu kan. Bubar jalan. Nah itu menghadapi satu dari sekian orang yang apa ya, gue udah belajar gimana sih ngadepin orang seperti ini gitu kan. Gimana sih berpikir kritis, berpikir cepat segala macam. Akhirnya ada praktek-praktek seperti ini gitu kan. Di kepala tuh keluar semua gitu kan. Karena kan memang saya mainin podcastnya kan gak kesana gitu. Kalau ada orang kayak begini ya udah gue keluarin aja gitu kan. Dan lucunya tuh pada akhirnya dia cuma mau promosi channel YouTube. Maksudnya kan ya kalau mau promosi ya silakan, tapi kenapa intro lu harus kayak gitu? Ya gimana ya, namanya juga ini Jal, namanya juga orang yang mencari pamor ya. Jadi sudahlah biarkan saja gitu. Ini memang kalau kita nggak bisa ngomong, gue yakin juga
kikuk dan gagapan gitu ngadepinnya gitu. Iya. Keringetan dan kita nggak tahu mau ngomong apa gitu karena terbiasa ngomong dan kita udah ngelatih cara berpikir gitu gitu kan. Berpikir ya kritis, kreatif, terus tahu jawabnya gimana. Ya santai aja gitu kan. Iya. Karena memang ngadepin gitu nggak bisa sembarangan juga aja. Kita ngomongnya asal dia ntar jadi iyain terus jadi kebelinya gitu kan. Contoh deh yang bisa IndiHome. Nah betul. Diiyain makin iya kan. Nah iya, jadi nih sebagai konteks teman-teman. Jadi kita sempet take podcast bahas soal Indigo mas, bukan IndiHome ya. Brand sebelah nanti marah. Jadi ini nggak pakai brand dia sih, kita pakai. Oh pakai brand dia ya, aman. Enggak, aman. Bisa gratis nggak IndiHome nih? Ya jadi bahas Indigo dan case-nya itu waktu itu kita sempat ketemu lah sama oknum Indigo. Lu yang bawa. Kayak gue gak pernah bawa tamu yang aneh-aneh sebenarnya. Kan buat ini, buat ngetes biar bertumbuh. Iya jadi sempat bahas dan bukan sempat bahas sih, sempat ketemu dan dia tuh merasa sangat yakin dengan keindigoannya itu. Ya langsung aja gua salah satu orang yang skeptis lah sama indigo. Gua merasa nggak semua hal tuh harus dengan pemikiran yang mistis gitu. Nggak harus diarahin ke mistis gitu. Bisa dipikirin logika, pakai otak lah gitu. Ya bisa dirasionalisasi lah. Nggak harus semuanya tuh diarahin ke mistis. Bahkan Mas Rio sempat ini juga kan jadi dalam tanda kutip jadi mainan kan. Iya. Ya sempat ngasih lihat foto segala macam. Oh iya aja gitu kan. Seru nih gitu. Tapi emang gue gak garis bawah ya. Gue tidak nyanyi orang-orang seperti ini. Tapi gue punya guru tuh bilang berasa ini ya. Berasa banget ini ya. Kalau kayak gitu tuh gangguan sebenarnya. Iya. Karena dicoba sama istri gue. Kamu bisa lihat kayak gitu-gitu. Bisa gak ngeliat Nazril gitu kan. Kita nyebut nama lah. Gitu kan. Senyum doang. Kita berdua mah hafal senyum gini mah. Halu lu berarti selama ini. Karena ya tadi kita kan gangguan ya. Kalau lu langgengkan ya berarti lu gak punya teman. Gak punya teman, gak punya support system yang oke lah. Ya pada gue pernah di fase bawah aja. Gue pernah di bawah apa ya? Jatuh sejatuh itu pernah gue aja. Cuman ada support system di lingkaran gue, which is keluarga gue gitu kan. Yang akhirnya ngebangun, nolong tanpa ngomongin biaya gitu kan. Tanpa ngomongin gimana. Gak tau yang banyak gimana gitu kan. Keluarganya gimana gue gak tahu. Orang-orang terdekatnya gue gak tahu gimana selama hidup gitu kan. Masa gak tahu? Masa gak tahu? Gak tahu, banyak aneh. Iya ibaratnya tuh agak aneh sebenarnya. Jadi ya teman-teman nonton aja deh fullnya di episode ya bahas Indigo itu. Jadi intinya tuh adalah sebenarnya nih ada kemungkinan anak-anak Indigo nih bisa jadi punya penyakit mental, entah itu skizofrenia kah atau lain sebagainya. Jadi ketimbang diobati secara spiritual, sebenarnya masih bisa diobati secara medis atau psikologis gitu mas. Jadi coba dulu lah minimal, jangan langsung ini lebih ke mistis nih. Ini kayaknya gue dapat kiriman nih. Jangan kayak gitu menurut gue. Ngomongin penyakit mental, dia juga pernah bawa nih tamu podcast 3 episode punya penyakit mental bro. Gue kaget tuh pas cerita. Aku sering ke psikolog. Tapi kok pakai obat? Nah itu dia. Kalau gue nggak tahu ya. Guanya yang memang tidak paham dunia itu. Tapi kan teman-teman gue psikolog ya. Gue punya 3 teman tuh psikolog.
Dan mereka tuh selalu bilang kalau ke gua kayak konseling. Iya. Ya kalau udah pakai obat itu psikiater. Artinya lu antara skizofrenia atau bipolar. Ya butuh obat. Iya. Bahaya. Dibawa dong sama Rizal. Oke. Awalnya kan gue nggak tahu mas. Masa nggak tahu? Gak tahu. Gue tahu itu tuh di episode mas. Lu bayangin. Episode 2 apa ya? Tiba-tiba. Oh iya itu episode kedua itu bahas mental health kebetulan. Jadi relate nih. Terus gue tanya dong. Lo ada gak pengalaman mental? Oh iya ada. Wah ada ternyata nih. Gitu kan kaget juga gue. Ya udah mau nggak mau. Show must go on kan. Ya udah akhirnya gue gali aja. Gitu kan. Dan ternyata dia accept gitu kan, dia mau cerita, ya udah akhirnya jadilah itu episode gitu. Kalau tuh nggak tahu. Ya gue shock juga. Wah, orang kayak gini dibawa ke gue. Atau kalau ngamuk di sini gimana ya? Bahkan gue punya pengalaman ini aja. Temen yang nggak lulus kuliah akhirnya, beliau lulus dan belum lama ini udah menikah lah. Perempuan. Karena skripsinya tuh susah aja. Gue gak bisa bilang kampusnya di mana, tapi kampus Islam lah. Nah dia ini jalan negeri. Nah itu tahu dia. Gue sempat nemenin nyari buku referensi. Gue kira hadis atau referensi berbahasa Indonesia. Ternyata bukunya tuh yang gue denger dari dia itu ada 5 di dunia kalau nggak salah. Dan itu berbahasa Arab. Ngeri juga. Arab Mesir. Ngeri skripsi. Gue dengarnya aja, emang ada di Indo? Itu salah satu cara menyulitkan diri sendiri. Terus satu waktu gue denger lah kan komunitas muslim lah ya. Terus gue denger dia, ini gue gak sebut nama jadi akhirnya akan gimana ya. Dia lepas kerudung, lari di jalan ke depan SMA-nya, teriak-teriak satu nama. Namanya, gue tahu nama ini, dan ini familiar di angkatan gue, walaupun beda sekolah tapi kan satu lingkaran yang sama kan. Iya. Orangnya di Bogor. Gue chat lah, dan kita chat juga gitu segala macam. Saya udah gak kontekan itu semenjak lulus SMA. Bener gak ada historical gimana. Di chat segala macam kan gak ada. Sampai bapaknya tuh ngomongin, bapak mah pengennya namanya terus ngomong sehat aja udah cukup, gak perlu kuliah. Gara-gara skripsi itu ya. Ya gue gak tahu selanjutnya itu gimana. Terus tiba-tiba yang gue denger itu terakhir itu, gue sempat kontekan sebelum nikah itu kontekan. Cuma saya udah lulus lo, udah ngajar di mana ya? Di SD dekat rumah nyokap lah. Terus gak lama itu nikah. Gue mikir, ini lulusnya gimana ya? Nggak tahu. Gue nggak tahu kan. Mungkin ganti kali skripsinya. Jadi nggak ya kayaknya. Dan dia karena kan ngajar sekolah dasar kan. Itu kan anak-anak alhamdulillahnya nggak kenapa-napa dan jadi balik ke zaman sebelum skripsinya atau lebih ceria orangnya, lebih fun gitu kan. Memang gimana ya konsep mental health tuh kalau support systemnya kuat ya sembuhnya cepet. Dan ini nggak pakai obat ya. Ya sebenarnya sih balik lagi ke mungkin rukiah kali ya. Mungkin rukiah kali ya. Mungkin. Ya sebenarnya sih balik lagi ke masing-masing orang ya kalau soal mental health ini soalnya. Kan gue sempat ada ceritanya. Potong dikit. Jadi dia di kantor yang tole. Ada nih. Kesurupan mau ceritanya aja. Kan gue orang yang gue kalau mukul orang itu nggak dikenain hukum ya, gue tampol beneran.
Dan ini kan perempuan ya. Kalau gue tambahkan resikonya adalah gue diomongin. Dan gue kan punya istri ya. Kalau si gue digituin gimana ya gitu kan. Minimal lu ditampar istri lu lagi abis itu. Ya, tapi kan gue pengen ya nonjok orang ini gitu kan. Ya. Kadang kan kalau sama kuat ya gue tonjok berarti kan nggak kesakitan dong. Terus panjang cerita dipendekin, dirukyah aja. Dirukyah. Ya, ada yang rukyah manggil ustadz apa gimana? Nggak dibawa lah ke tempat sana gitu. Gua nggak tahu dan gue tidak kenal rukyah ini karena katanya syari tapi ya ini bagian di belakangnya deh sebenarnya. Nah ujungnya abis rukyah akad mulu bro. Hah? Oh iya. Ya. Nah ini yang dimaksud nih usut. Ya. Gue nanya akhirnya kenapa ternyata potong dikit mas. Yang dimaksud Mas Rio akad nih akad perumahan ya teman-teman, bukannya akad nikah ya. Akad perumahan nih buku ngomong dapet playlistnya dapet lancar banget lah. Terus penyusut kan gue nanya dong nanya ke anak-anak. Lalu satu stres karena di usia gue gak tau usia 2007 gue gak tau. Ini anak nih sales lah ya ibaratnya. Ya stres karena belum nikah di usia 26 apa 27 gitu gue lupa. Gue lupa umurnya. Belum nikah terus diomongin sama tetangga lah. Umur segitu belum nikah udah tua segala macam. Pikiran lah ya nah. Orang yang stresnya udah numpuk. Klimaks utamanya adalah teriak-teriak. Iya. Teriak-teriak. Ngamuk. Nggak karuan gitu. Itu udah kan kadang tuh ada yang sampai banting-banting bareng gitu mas. Buat melampiaskan emosinya dia. Padahal sebenarnya harusnya diperbaikin aja apa yang bikin dia stres, apa yang bikin dia kepikiran. Kalau stres tiba-tiba bikin rumah kan produktif ya. Ini lebih ke nyusahin orang. Tiba-tiba ngebangun gitu kan. Kikir kayu gitu kan. Bikin kolam itu kan produktif ya. Bisa. Stres gue ngamuk terus bikin kolam jadi kolam ikan gitu kan. Iya, bahkan sekarang kan banyak tuh orang yang kalau lu stres coba aja ke gym aja gitu. Salurin emosinya ke gym gitu. Itu kan lebih bagus nih. Tapi kalau ini kan enggak tahu ya, mungkin dia enggak paham caranya mengeluarkan emosi dalam konteks yang positif gitu. Ya, mungkin yang dia tahu tuh ya udah gue melampiaskan emosi gue dengan teriak-teriak dengan segala macam itu yang entah gimana ya itu sebenarnya dalam tanda kutip penyakit mental yang udah merambah ke fisik sebenarnya. Jadi secara fisik nih dia udah mungkin merasa lemes, merasa dirinya tuh makin lama tuh makin ya kepercayaan dirinya tuh makin turun lah. Jadi dia ngerasa kayak kayaknya gue gak berguna di dunia ini gitu-gitu loh mas. Jadi secara gak langsung kondisi mental kayak gitu kadang di beberapa orang kejadian dia tuh kayak ngedowngrade diri dia sendiri gitu mas. Jadi bukannya malah ngasih motivasi di kondisi mental kayak gitu, tapi malah ya itu ngedowngrade itu tadi, ngasih kata-kata negatif yang pada akhirnya itu masuk dong ke kepala dia gitu. Dan bukannya bikin tambah lebih baik gitu mentalnya ya pasti malah makin buruk kayak gitu. Gue tuh dari kecil anak yang cukup pesimis sebenarnya. Dan jadi optimis ketika punya duit. Tapi ketika kerja di awal-awal ya 2016 kalau gak salah. Ingat gue. Ya itu jadi gue bisa makasih sebenarnya menjadi optimis dalam hidup gue. Sebelumnya tuh pesimis. Kamu mau ngapain kayak ya udahlah gitu ya. Ya udahlah ya gitu kan. Stres iya. Gak punya duit dari orang tua mau beli diamond gak mungkin kan. Terus mau sepeda harus ganti gear. Gue belum pernah sepeda waktu itu. Belum pernah sepeda ya. Belum. Gue cuma kenal tuh futsal sama bola aja. Dari kecil emang itu mainannya kan. Cuma kenal itu doang. Jadi hiburan gue tuh kalau nggak futsal ya bola. Terus
ngomongin ke yang lain tuh bingung. Gue mau beli ini duit dari orang tua, gue mau beli game nanti pertanggung jawaban gue ke mak gue gimana, terus gue mau beli Demon Mobile Legend, aduh ini duit mak gue buat jajan gitu kan ya. Gue cuma buat internet, bayar beli kuota gitu kan. Bahkan gue ganti HP yang proper ya pas gue kerja aja. HP pertama yang gue beli tuh dengan uang gue sendiri tuh SPC ya. Bagi orang entah loh, enggak, ini gue menghilangkan stres aja. Bisa beli barang sendiri gitu kan. Ya. Terus akhirnya trigger stres terbesar itu di kategori skill ya. Di kategori skill. Stres terbesar tuh. Terus Lu respon kalau Mas mau main sama kita, ganti dulu sepeda lu. Oh gitu. Terus respon Mas gimana tuh? Di depan banyak orang aja. Sepeda mereka tuh 6 juta ke atas. Sepeda gue tuh 2 juta aja. Ingat banget mereka United. Lo bayangin depan orang banyak, udah digituin. Lu kalau sama kita, ganti tuh sepeda lu, kenceng ya itu. Ya. Biar sama kayak kita. Gue langsung, itu dulu gaji gue masih 1,1 per bulan. Terus, aku punya mentor desain kan ya. Ada situ ngomongin, udah gak usah. Udah ntar pakai sepeda gue aja. Kayak gitu mah gak usah dipikirin, udah biar aja. Ya. Ngomong di situ juga aja. Terus misalnya gue ke rumahnya dia bantu desain kan. Dia ngeliat gue kayak, apa lu bro, diem aja. Susah ya mas kalau jadi orang miskin ya. Biarin. Rumahnya beliau itu gak gede-gede aja. Lantai 1. Gak luas-luas banget. Ya tapi kalau mau sepeda ada yang 27 juta. Ke atas tuh ada. Motor masih motor bodong tuh 2 jutaan. Lebih mentingin sepeda tuh. Device-nya MacBook kan untuk MacBook Pro yang baru. Dan itu doang yang mahal buat dia olahraga, buat dia produktivitas. Saya kemana pakai motor bodong 2 jutaan yang nggak tahu BPKB STP-nya kemana gitu kan. Terus kalau mau beli mobil bisa aja. Motor bagus bisa. Tapi nggak ke situ arahnya kan. Aja gue buat. Berarti temen lo bukan dia. Temen tuh nggak ada yang ngejatohin. Sekali buat ngejatohin, bikin lo buat naik lagi gitu loh. Kalau kayak gitu caranya berarti bukan temen lo. Jatuhnya dibully lah ya. Gue pulang tuh diem gue. Dari pas detik itu sampai gue pulang, gue diem di jalan, gue diem aja sadarnya kayak gila, gedak banget ya dikatain gitu ya. Gue dendam gue aja akhirnya. Terpaniklah dendam. Oh ternyata dendam itu mulai dari sakit hati ternyata ya. Pantesan banyak dukun ya. Juga pas gue udah mulai naik nih gaji bulanan, gue kan pindah kantor waktu itu. Udah mulai oke. Gue beli sepeda yang mahal aja. Yang ngatain gue sepedanya dijual. Krisis apa ya? Krisis keuangan apa ya? Gue main tuh. Main sama mentor gue. Dan orang yang ngomongin ini gak main sama kita. Gak tau kemana. Ya memang pada akhirnya tuh sebenarnya ya mas, bullying nih. Fun fact-nya satu pengajian yang sama. Pengajian yang sama. Iya, fun fact-nya tuh sebenarnya bullying nih bukan buat semua orang gitu mas. Kadang ada yang responnya tuh bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Bahkan ada nih kita turut berduka cita dulu ya. Jadi ada salah satu mahasiswa kampus ternama di Bali mas, yang dia nih kena bullying dan akhirnya dia sampai bunuh diri mas. Jadi memang pada akhirnya tuh kita harus kalau ngebully orang juga tahu batasan lah minimal. Jadi jangan juga dijadiin bahan olok-olok, dijadiin ibaratnya samsak terus gitu lah. Jadi karena setiap orang tuh responnya tuh beda-beda. Jadi jangan, kan ini
ketika ini anak udah nggak ada gitu kan, pasti yang ngebully kan jadi merasa bersalah minimal dong, dan jadinya tuh malah bukannya ini jadi motivasi buat dia, tapi mungkin karena kadar bullyingnya nih terlalu tinggi gitu ya. Jadi dia udah di titik merasa kayaknya hidup gua udah nggak berguna ya, kayaknya gua udah nggak dianggap sama lingkungan sekitar gitu. Bahkan dia tuh ke sempat bocor tuh Mas. Jadi ada foto planningnya dia nih Mas, di selama per satu semester. Jadi semester 1 mau ngapain. Oh, my dream list ya? Iya, semester 1 mau ngapain, 2, 3, 4. Dan banyak di beberapa semester tuh dia nulis goalsnya dia adalah mencari teman Mas. Maksud gua sesepi apa nih hari-hari dia gitu kan. Sampai cari temen nih jadi list gitu, jadi goals malah. Kita kan kalau bikin goals kan misalkan, oh gue mau naik haji tahun depan, atau oh gue mau nikah. Dia sampai nyari temen loh goalsnya gitu. Jadi berarti segila apa bullying yang dia dapat gitu. Jadi memang bullying ini berbahaya gitu. Gue bingung sih definisi teman gimana. Karena kalau zaman SD teman main bola, belum tentu teman lu di sekolah. Udah satu sekolah yang sama. Kok bisa? Kan main bola nih. Karena ke sekolah. Tapi ketika di sekolah, belum tentu dia ngobrol sama lu. Pernah gak dapetin gitu? Pernah sih. Iya kan? Iya. Kadang ya biasanya tuh yang kayak gitu-gitu senior tuh. Nah ini gue sebaya gitu. Sebaya? Sebaya. Nah itu lebih aneh lagi. Sebaya. Tapi gue gak tahu ya. Tapi nih orang tuh udah ngasih prestasi apa gitu ke sekolah atau apa. Jadi dia merasa besar kepala lah gitu. Apa nggak ada? Gak ada. Anak bener pada umumnya aja. Dan gue kecilnya gue kan pakai kacamata ya. Gue gak bisa melihat jauh kan. Ya jadi bahan dulu aja gitu kayak. Gue menjelaskan kalau misalnya teman gue pinjemin temen orang sebangku gue atau meja sekolah yang sama, kalau gue minta contekan, kalau diancam sama yang soal jagoan ini, gak akan serius ke gue. Gue sih gampang aja ya. Karena tipikal gue orang yang memorize, gue gak perlu belajar kan kalau gue ulangan. Nah, gue bagus-bagus ya. Ulangan gue bagus-bagus. Tapi kalau ulangan harian mah jelek-jelek ya. Ini disclaimer ya, gue rapot terbagus tuh cuma ada di bahasa Inggris, agama, olahraga. Misalnya ya gitu lah. Merah-merah ya? Ya gitu sampai bisa naik udah syukur gue. Gue pernah bro ranking 3 dari bawah. Agak lain sih itu. Iya lah kan yang penting ranking. Tapi ya kalau ngomong hamalan gue. Itu sama aja kayak misalkan juara harapan 4. Udah harapan 4 lagi. Gue simple, ya udah lu nggak juara gitu. Tapi kan nyokap gue nggak apa nggak ranking. Yang penting lo bisa memorize aja. Ingat aja. Itu jadi prinsip banget sih. Yeah. Ingat gak tadi yang ini gurunya? Ingat. Wah, ingat gua. Kalau ditanya gimana nih orang bagus apa enggak? Gue pernah ya dapet. Nol tuh hampir sering banget kayak Novita. Nol los? Iya. Dan gue diomel-omelin di rumah. Ya iyalah. Udah pasti itu. Di rumah diomel aja. Abis omelin tidur gue. Bagus. Tidur terus ujungnya karena sore kan ya ngaji kan. Udah habis itu malam ikut
Ngajar lagi. Udah pagi sekolah nggak ada belajar. Ya emang. Ya proses belajar orang kan beda-beda. Dulu gue juga sempet di titik dimana tuh orang tuh ngedekat ke gue cuma karena dia mau minta contekan. Karena waktu dulu tuh pas gue sekolah dari SD, SMP, SMA itu bahkan sampai kuliah, kebetulan gue itu lumayan bagus lah di bahasa Inggris gitu. Dan sekitaran gue itu teman-teman satu kelas gue tuh nggak banyak yang jago bahasa Inggris. Jadinya setiap ada ulangan bahasa Inggris, jadi punya banyak teman tuh tiba-tiba. Oh. Nanti ketika ulangan udah selesai, balik lagi masing-masing lagi tuh dia. Gitu. Kalau gue sih lebih ke datang ke rumahnya, pinjam buku cetakannya, fotokopi aja. Ya ternyata Anda oknumnya ya. Karena gue malas nyatet kan ya. Dan zaman ada handphone pas kuliah, gue foto aja. Rajin tuh. Gue foto. Memudahkan kan. Ya sih. Tapi dibaca lagi gak itu? Gue salin. Pas ujian tengah semester, kalau open book ya gue buka catatannya. Kalau nggak open book ya gue memoris aja udah. Seenggaknya gue ada di batas 85 lah nilainya pas kuliah. Karena itu ya nggak banyak ininya, harus cuman apa ya? Mau cuman lagi. Ya nawar aja sih bener. Ya. Kalau itu pertemanan itu ya gue gak tahu ya definisi teman tuh gimana, karena balik kalau teman lo bikin lo stres ya gue deh di bisnis deh. Lo bisnis punya teman enggak aja. Iya sih. Kalau bisnis punya teman ya orang pada kaya. Nah iya sih. Dan banyak tuh isu-isu dan katanya movement tentang bisnis sekarang tuh harus kolaborasi. Iya kolaborasi ya, tapi di dalam berteman. Berarti friends with benefit itu bukan di hubungan, berarti di bisnis. Ngomong kosong dong itu kolaborasi sebenarnya. Kolaborasi itu bahasa lainnya deh. Friends with benefit. Gimana tuh? Lu bro ketemuan yuk. Ini gue lama dari zaman gue di kantor yang gede itu. Gue ketemuan yuk. Datang duduk gak ngomong, gak ngegibain orang. Ambil duluan. Enggak gitu. Lu di kantor lagi apa? Gue di kantor lagi ngerjain ini. Lu bisa bikin gini? Bisa. Gue ada project ini. Bisa kerjain gak lu? Lo bayangin ya, ketemu cuma 1 jam. Dia pitching, nanya, gue elaborasi udah. Elaborating lah apa yang gue punya segala macam. Jadi kolaborasi. Dia segini, ini gak jadi portfolio ya, tapi lu kasih dulu sekian. Berarti ya bener sih, friends with benefit. Benefit apa yang lu bisa ini temen kasih dulu kan gitu. Kamu kenal dia? Enggak. Temen bisa bilang temen iya. Karena gue temen ketemu di tongkrongan mana, temen ketemu di kompas mana. Nanya-nanya. Terus bangunnya tuh UX bisa juga sama waktu itu. Pertemanan. Tapi lu bisa apa? Bukan teman yang sore ini ya. Bukan teman yang ngegibahin orang. Teman yang ngorbanin orang lain, teman lain itu kayak. Lu duluannya baru gua. Gua gak bisa tuh. Akhirnya di korbannya. Contoh ya, ke kantor misalnya nih. Kantor dan lu ada di lingkaran di mana lu harus sama-sama presentasi lu punya achievement atau lu punya progress. Tapi gak ada yang mau maju duluan. Akhirnya lu disuruh maju, lu duluan coba. Dan lu mau. Emang itu temen ngorbanin orang lain? Ya, banyak sih kayak gitu emang. Ya kan, itu gue gak tahu definisi temen tuh gimana. Ya memang kadang tuh mungkin kalau sahabat gue ada. Ya mungkin ungkapannya tuh
kita tuh emang harus milih temen kali ya. Mungkin karena ya kita kan bakal terpengaruh juga dengan circle terdekat kita. Misalkan dia lebih ke arah negatif, bukan gak mungkin kita terpengaruh ke sana gitu. Jadi milih temen tuh relevan menurut gue sih. Jadi jangan asal-asalan milih temen karena itu bakal berpengaruh ke kehidupan lu ke depan. Ya kok gue sih gak pernah ngajarin jangan pilih-pilih teman ya. Gue gak pernah diajarin tuh dari kecil ya. Nah kalau gue bilang gini, ya kalau gue ya, gak usah temenan sama orang yang di luar pondok. Kayak gue langsung, ya temen gue lagi segitu aja ya. Zaman kecil ya, makanya gue gak tahu cara ngerokok gimana. Gue tidak tahu. Ya gue gak tahu gimana rasanya ngerokok. Karena orang-orang yang gaul gitu kan pasti kadang ya, gue gak bilang semua. Kadang kan icip-icip gitu kan. Ditawarin kan. Bahkan gue gak pernah ditawarin ya. Ditawarin untuk hal yang aneh itu gak pernah. Rokok, minum, terus makanan yang aneh-aneh. Karena mungkin orang udah tahu kali kalau ditawarin pun. Ya karena lingkaran gue gak kesana. Oh gitu. Ya gue gak punya pergaulan kesana. Dan satu ya, kita kan suka di brainwash ya, kecil ya. Betul. Nah gue kalau gitu-gitu suruh jauhin. Dan kalau dipaksa, pukul aja. Karena kan basicnya bisa gitu juga ya. Sempet ada yang gue nongkrong sama temen, sama-sama temenan ya. Sama temen gue nih, karena kan tetangga di rumah. Ketua itu adalah kelompok sebelah lah nyamperin ke gue. Temen gue, bawa, gue rasa sih minum aja. Oh karena bawa alkohol kan. Tiba-tiba mau nawarin. Gue sih dia begitu udah mulai halu dan nawarinnya nyentuh gini, nyentuh tangan, gue tonjok ya. Gue sih gak takut gue karena kenakalan remaja dong. Kalaupun dipukul wajar remaja kan berantem. Kalau misalnya udah dewasa punya KTP kan dipukul polisi ya. Visum kan. Karena remaja kan kenakalan remaja biasa dong. Kayak gitu ya lingkungan gue gitu dulu. Walaupun lingkungan di luarnya itu lingkungan brutal ya. Lingkungan zona hitam lah. Orang ada, ini ada segala macam. Ini kan kayak satu roda putih di tengah-tengah hitam itu kan asik ya. Iya, kalau dulu juga gue tuh justru kebalikannya nih mas. Jadi gue tuh hidup di lingkungan yang bisa dibilang agak Bronx lah gitu. Tawuran lah, terus tawurannya bukan lagi cuma antar sekolah ya, antar kampung. Terus anak-anak tuh umur-umuran 11, 12 SMP gitu udah mulai ngerokok segala macam. Bahkan anak umur 5, 6 tahun tuh ngomong kasar mas di lingkungan. Nah itu yang gue sampai sekarang kayak sering gak lo denger gue ngomong aneh? Jarang sih. Dari awal ketemu lah? Ya momen-momen tertentu ya. Tapi biasanya sih enggak ya. Iya itu apa ya ngomong kayak gitu tuh kalau didikannya bener gak bisa aja. Ya dia ngomong kayak gitu. Nolak lah ya. Bawah sadar nolak. Kenceng banget. Ya karena apa ya kalau untuk bahkan sampai ke generasi sekarang itu jadi itu tuh kayak jadi tren dan bahkan jadi kata-kata kasar tuh jadi kayak imbuhan mas jadinya. Jadi tiap habis ngomong apa kata kasar akhirnya. Itu padahal sebenarnya kalau kita pikir kenapa harus nambahin itu ya? Padahal bisa nggak pakai itu. Iya. Dan nggak ngubah arti dari kata itu juga kan. Mungkin lebih ke keren sih ya. Mungkin bisa jadi. Mungkin ya.
Gue gak tahu ya, gue gak pernah ngatain orang depan muka, ngehardik orang ngomong gak pernah. Pukul ya. Tapi kalau ngehardik gak, menurut gue lebih sakit ucapan ketimbang pukulan. Karena di peristiwa reformasi aja, kenapa akhirnya bentrokannya makin kacau? Karena satu kata itu yang akhirnya bikin mahasiswa balik. Lu dikatain itu juga pasti balik badan. Iya. Lagi emosi-emosinya kan. Kayak gitu. Itu sih ajaran tadi ya, pertumbuhan kecil juga kan. Ya. Karena memang lingkungan tuh berpengaruh banget sama pertumbuhan diri kita dari kecil sampai dewasa, itu berpengaruh banget. Tapi balik lagi sih, ini tergantung respon orangnya masing-masing. Ya kalau ya sadar diri aja mungkin ya. Jadi kalau lu merasa memang nggak kuat di satu lingkungan yang dalam tanda kutip keras gitu, gua rasa sih lu mending pindah ya. Kalau misalkan emang udah dirasa nggak kuat nih kayaknya gue di lingkungan sini. Tadi dulu kalau masih bocah kok tidak kuat di sini usah lu pindah. Ya kan konteksnya kalau udah dewasa gitu. Kalau misal, nah kalau emang lu sadar bahwa oke, gua terpaksa tinggal di lingkungan yang keras. Terus gimana nih gue cara menghadapinya? Iya pindah. Hah? Kalau lu punya duit pindah mending. Wah? Kalau lu punya duit mending pindah. Ya iya, cuma kan kalau memang terjebak di lingkungan itu ya otomatis kan harus menghadapi dong gitu. Karena enggak itu benteng sih ya. Hah? Ngebentengin. Ya iya, jadinya kan memang harus prepare, harus ya gimana caranya mental lu bisa kuat menghadapi lingkungan yang keras gitu. Kalau emang ya pasti ini juga peran orang tua juga ya. Jadi harusnya orang tua juga berperan bahwa harusnya tahu nih anaknya mentalnya sekuat apa gitu. Dan anak cerita ke orang tua itu juga penting banget, karena ketika orang tua nggak tahu apa yang terjadi sama hari-hari anaknya itu kan bahaya banget ya. Jadi entah nanti dia dipukul orang atau apa, nggak tahu segala macam. Entah dia tadi dibully, hari ini dibully, besok lagi dibully lagi gitu kan. Kan kita nggak tahu apa yang dirasain si anak ini gitu kan. Kalau orang tuanya jadi temen cerita yang baik buat anaknya itu kan ngebantu banget gitu. Setidaknya dia bisa curhat gitu, bisa ngeluapin emosinya ke orang tua minimal gitu kan. Tapi kalau nggak bisa kan, nah anak-anak yang kayak gini yang biasanya ya jadinya setelah dia dewasa itu punya luka-luka masa lalu gitu kan. Luka-luka masa kecil ya. Gua kalau gue dulu zaman SMP lebih khawatir orang tua gue kalau gue cerita sih. Aku bisa mukulin siapa lagi sih? Ya itu. Aku bisa bikin masalah apa di luar. Karena begitu SMP kan bebas gitu kan. Bisa terikat manapun gitu kan. Dan kesempatan gue nih. Ya itu dikenakalan remaja pada umumnya. Yeah. Naik di atas mobil angkutan umum. Ngegelandut ya. Naik truk. Tiap sore gue gitu ya. Dipukul dilempar pakai helm sama guru gue tuh gara-gara naik ke itu kenakalan. Tapi kalau kenakalan tuh karena negatif mungkin itu yang salah. Iya. Gue ngeliat teman gue ya SMP pernah rokok aja. Wah gitu. Oh gitu kan. Gue nggak tahu salahnya di mana. Tapi kalau ngomongin itu salah, lo nyalahin orangnya. Jadi contohnya dari siapa? Nah itu dia. Kadang juga malah ya orang tua yang nyontohin itu mas. Misalkan Bokap gue tidak rokok sih sebenarnya. Ya misalkan ada satu orang tua yang pengen banget anaknya tuh jadi anak yang baik. Tapi kadang mereka nih gak sadar gitu. Bahwa anak itu bakal ngelihat orang tuanya sebagai contoh. Nah kalau orang tuanya gak bisa nyontohin yang baik, lah tapi lu berharap anak lu jadi baik, ya gimana gitu kan. Bokap gue bola iya. Gak minum, gak ngerokok, istri satu. Itu alhamdulillah banget ya. Jadi gue gak nurunin yang aneh-aneh. Sama sih, kebetulan juga bokap juga kayak gitu. Iya istri satu gitu kan. Nah, baru satu. Satu. Oh, satu. Oke. Gak tau yang ngetahuan berapa.
Kayak emang pola pertumbuhan manusia ya gitu. Itu juga jadi tujuan podcast gitu kan. Bawa insight kayak gitu ke umum dan ketemu orang-orang yang gue gak expect orang-orang ini punya masalah sebenarnya. Tapi ternyata ujung-ujungnya punya masalah ketika ngomong di tengah-tengah gitu. Oh iya salah juga, masih bongkar lah deh, bongkar ya. Di situ punya penyelingkaran lah, penyelingkaran. Gue gak bisa bilang teman karena kalau ngomong teman, kalau udah apa terus itu bukan temen lu. Gue bisa ngomong apa coba? Tapi gue ngomongin lingkaran, lingkaran ini yang jadi siapa tahu jadi apa ya? Bisa buat kita ataupun ya sekedar kenal. Ya belajar dari pengalaman-pengalaman mereka lah ya. Iya, dari bisnis, dari sisi humanis, terus dari sisi lingkungan mereka juga gitu kan. Oh di gue gini-gini, daerahnya gitu kan. Dan masih banyak lagi gitu kan. Tapi pada umumnya memang yang dulu adalah gimana sih cara mereka bertumbuh, cara mereka berpikir kreatif itu gimana untuk mereka sendiri dan kalau ada masalah gimana mecahinnya. Dari bisnis, dari pribadi, keluarga, pasangan gitu kan. Karena kan ada yang cuma pacaran aja tapi kayak ada orang nikah gitu kan ada. Itu berarti pola pertumbuhannya tidak benar. Disuruh nikah malah ntar gitu. Itu tuh ada. Karena memang kayak gitu-gitu kita tahu oh pertumbuhannya seperti ini. Terus kita juga tahu cara ngadepin orang kayak gini gimana nantinya. Kalau ketemu yang hal yang sama ya orang yang sama. Jadi udah tahu gimana hadapin situasi kayak gini. Gini doang kek. Ngapain kek gitu. Gitu. Ya karena ya memang pola pertumbuhan orang kan beda-beda dan banyak juga orang yang merasa dirinya nih dia bertumbuh mas. Tapi padahal sebenarnya lingkungan sekitar nih ngelihat dia tuh stagnan. Jadi pemikirannya nih beda nih antara lingkungan sekitar dia dan diri dia. Sudut pandangnya gitu. Mungkin di mata lingkungan sekitar dia yang disebut pertumbuhan itu ketika tahun pertama misalkan di level 1, tahun kedua level 5, tahun ketiga level 10. Mungkin itu yang disebut pertumbuhan untuk lingkungan dia. Tapi yang dia sebut pertumbuhan menurut dia adalah ya bertumbuh pelan-pelan gitu. Tahun pertama level 1, tahun kedua level 2, tahun ketiga level 3. Itu kan sebenarnya adalah pertumbuhan juga. Cuma ya itu lingkaran lu, ya mungkin temen lu yang ada di sekitar lu itu menentukan banget gitu. Apakah mereka akan memotivasi lu untuk bertumbuh atau malah ibaratnya bikin lu tuh ngerasa down gitu. Iya karena balik tadi sudut pandang gitu kan. Kadang sudut pandang itu beda-beda aja. Iya. Kategori orang sukses itu beda-beda. Menurut kita belum sukses. Tapi ujungnya buat orang lain itu udah sukses. Iya. POV sama lingkungan kan berpengaruh ya. Iya. Lu bawa uang 10 juta ke kampung, sukses kan? Dianggap kaya. Nggak usah gitu. Lu ngasih 5.000 ke tukang parkir. Dipanggil bos lu. Iya. Apalagi kasih 1.000 ya, komisaris. Sujud ya. Motor lu dicuciin itu. Lu kayak motor DPR. Iya, ibaratnya ya itu sudut pandang, lingkungan itu berpengaruh banget. Jadi menurut gue sih ya harus pilih lingkaran, circle terdekat, temen, lingkungan. Karena itu bakal berpengaruh ke pertumbuhan diri kita, kehidupan kita ke depannya mau kayak apa. Misalkan lu udah punya goals nih. Oke, gue di umur sekian mau punya A. Ya, lu harus nge-planning juga apakah lingkungan lu yang sekarang mendukung lu untuk ke arah sana. Atau malah enggak gitu kan. Ya. Lu tau gak akhirnya tadi balik ke definisi teman ya. Padahal gue punya definisi teman sendiri. Yang menurut gue bisa diajak jauh visinya. Dan bukan cuma lurus tapi ke atas. Tadi kan melengkung ya. Iya. Ya kan.
itu temen gue. Temenan cuman lurus doang, gitu-gitu aja. Gue gak bilang bukan temen gue, tapi ini cuman orang yang gue kenal, sebatas kenal. Kalau dia lurus tapi ke bawah, itu bukan temen, cuma kayak haters. Kalau gue sih mendefinisikannya tuh jadi kayak udah orang-orang yang gue kenal tuh gue sebut teman. Nah, orang yang mendukung gue untuk bertumbuh, gue definisikan sebagai sahabat atau bahkan gue anggap kayak keluarga gue sendiri. Karena ibaratnya kan kalau keluarga itu mau ibaratnya lu ngelakuin kesalahan apa dan lain sebagainya, tempat lu kembali kan keluarga. Gitu. Dan nggak pernah tuh seburuk-buruknya keluarga itu lu dijudge gitu terus lu nggak diterima sama keluarga, itu kan jarang banget. Jadi orang-orang yang mirip kayak gitu tuh gua anggap sahabat bahkan keluarga gitu. Jadi orang yang gua kenal ya udah teman. Kalau cerita ke orang, oh ini temen lu, iya temen gua gitu. Tapi ya sekadar kenal aja, nggak sampai deep, sampai ngobrol panjang. Termasuk yang itu ya, yang kemarin dibawa studio. Betul. Kan gue nggak bilang. Nah, untuk orang-orang kayak gitu nggak dianggap temen juga sih. Karena menurut gue ya, kalau temen itu minimal ya lu udah ketemu beberapa kali lah gitu. Ini kan ini baru 2 kali ya. Pertemuan kedua itu sangat-sangat mengakhiri hubungan ini ya. Walaupun dia ini masih kontak Mas. Masih sempat kontak juga gitu dan dia merasa ini baik-baik saja padahal udah kita tolak sekeras itu dan dia masih menganggap kayaknya nih teman gue nih. Gue dianggap teman sama dia. Padahal gue udah nggak nganggep dia nih. Ya memang banyak sih. Jadi ya kadang orang tuh udah coming good dengan sesuatu yang menyisakan apa ya, sesuatu di kita gitu kan, dan itu tergantung kita mau jadiin dia temen atau sekedar kenal atau lebih gitu kan. Ini udah lama juga ngobrolnya. Biasa, gimana aja konklusinya? Ya, jadi kesimpulannya teman-teman, pertumbuhan setiap orang tuh beda-beda dan respon orang terhadap sebuah situasi itu juga beda-beda. Jadi lu harus juga kenali dulu diri lu sendiri. Sekuat apa mental lu, sekuat apa lu menghadapi lingkungan yang dirasa keras gitu ya. Kalau emang lu nggak kuat, coba cari solusi, coba cari jalan keluar dari situ biar nggak kejadian kasus-kasus bullying yang berakhir pada kematian gitu ya Mas. Jadi lu harus kuatin juga mental lu. Kalau memang lu mau berjuang, ya insya Allah akan bisa lah. Karena kita di sini juga ya salah satu bisa dibilang korban bullying lah gitu. Cuma ya kita survive lah. Jadi kalau di luar sana ada teman-teman yang tiap hari dibully, tiap hari dicemooh orang gitu. Coba telaah lagi deh. Yang dia cemooh itu bener apa enggak gitu. Kalau memang yang jadi bahan cemoohan itu cuma ya konteksnya bercanda atau apa, ya lu harusnya enggak baper. Jadi respon diri kita juga menentukan ini situasi bakal jadi negatif atau positif. Jadi jangan juga jadi orang yang selalu menyalahkan keadaan gitu. Karena setiap keadaan tuh berarti netral lah. Tergantung dari diri kita, responnya tuh gimana menghadapi keadaan ini. Kalau respon lu langsung negatif, ya otomatis keadaan ini bakal jadi negatif. Kalau respon lu positif, keadaan ini bakal jadi positif. Ya contoh kayak, ya gue disuruh sama Mas Rio tuh diamanahin buat pegang podcast ini sendiri. Ya kalau lu anggap ini sebagai hal yang negatif, ya lu mungkin gak bakal jalanin nih podcast gitu kan. Nah, tapi gue mengambil sisi positifnya gitu. Oh ini justru kesempatan lo buat gue bertumbuh, buat ningkatin skill gue dari sisi komunikasi, content creating,
sosial media manajemen gitu kan, bahkan podcasting gitu. Jadi ruang bertumbuhnya tuh gede banget. Jadi teman-teman jangan jadi orang yang menyalahkan keadaan gitu sih, Mas. Jadi sekian dulu sekali ini karena memang lagi coba-coba setup juga dan Iya. gue mencoba ya biasa 3 episode kalau lagi mau ya ayo, kalau enggak ya jalan dulu gitu. Iya. Kita buka peluang buat kolaborasi di sini buat ngobrol-ngobrol di sini juga. Tapi kalau ada brand-brand juga gitu kan memang kita juga udah mulai naik gitu kan. Ya. Jadi kita welcome tapi nggak untuk yang haram gitu kan. Oke, sekian dari kami. Dadah.